salam sejahtera untuk kita semua. Nama lengkap saya, Makarius Uswini, NPM 12160127, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model perdagangan Hackers Olin. Teori perdagangan Hackers Olin atau dikenal dengan perdagangan internasional modern ini dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hackers pada tahun 1919 dan Bertrand Olin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sedikit teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perdagangan produktivitas tersebut. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau produksi faktor yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan beberapa harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor harganya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengekspor barang tersebut jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva Isokotz, yaitu kurva yang menjelaskan total biaya produksi yang sama serta kurva Isokotz yang memberikan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persaingan antar kurva Isokotz dan kurva Isokotz, maka akan ditemukan titik optimal, sehingga dengan menetapkan biaya tertentu suatu negara akan memperoleh produksi. Penjelasan dengan metode kedua penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat lebur dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya Indonesia mempunyai kurva Isokotz seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk Isokotz 300 sepatu dengan proses produksi lebur insentif di Indonesia. Menyinggung Isokotz $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang lebur intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi lebur yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya
266 US dollar. Sebaliknya, di Korea Selatan, Isokwon 300 sepatu dengan proses produksi lebur intensif yang dimiliki oleh Korea Selatan lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi 10 US dollar. Jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi 10 US dollar, sehingga sebaliknya di Korea Selatan Isokwon 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif. Di Korea Selatan menyinggung Isokwon 800 US dollar pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif rendah, sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi 888 US dollar. Pengujian empiris teori HAO. Pengujian data Amerika Serikat Waisili Leotif. Pengujian empiris tersebut teori antara lain dilakukan oleh Wesley, seorang pelapor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji produksi HAO. Leontief menerapkan HAO pada data Amerika Serikat pada tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori HAO, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal dan sebaliknya importnya akan terdiri atas barang-barang padat karya. Dari hasil pengujian diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori HAO yang sering dikenal dengan Leontief paradoks. Tetapi munculnya paradoks tersebut menurut beberapa ekonomi dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisis. Selain itu, beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadinya Perang Dunia Kedua, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Sedangkan menurut beberapa ahli ekonomi perdagangan, paradoks Leontief dapat terjadi karena beberapa penyebab utama sebagai berikut. Pertama, adanya intensitas faktor produksi yang berkaitan atau faktor intensity result. Selanjutnya pengujian data banyak negara. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai negara. Studi terpenting yang pernah dilakukan antara lain oleh Harry P. Bowen dan Edward E. Larimer dan Leo Kauskas. Mereka menyatakan bahwa perdagangan barang secara tidak langsung merupakan perdagangan faktor produksi, sehingga kita akan menemukan negara yang akan melakukan ekspor terhadap produk yang faktor produksinya relatif melimpah dan begitu pula sebaliknya. Dari sampel 27 negara dan 12 faktor produksi yang diuji oleh Bowen, dapat dihitung rasio faktor. Setiap perbandingan rasio tersebut dengan bagian dari pendapatan dunia. Mereka menyatakan jika teori faktor produksi benar, maka suatu negara akan selalu mengekspor faktor yang melebihi bagian pendapatan dan sebaliknya.
Kenyataannya adalah 2-3 faktor produksi diperdagangkan kurang dari 70% yang sesuai dengan arah yang telah diprediksikan. Hal ini mendukung tingkat yang lebih luas bahwa perdagangan sering tidak berjalan sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori Heckers-Ohlin. Hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini saya akan menjelaskan atau mengemukakan hipotesis yang telah dikemukakan oleh teori HO antara lain. Pertama, produksi barang ekspor yang di setiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. Yang berikut harga lebur di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pada pula harga B di kedua negara cenderung sama. Berikut perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya lebur. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena kelemahan asumsi teori HO. Untuk lebih memahami kelemahan teori HO dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah titik valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Asumsi yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk. Negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor HO. Yang ketiga, asumsi tidak akan mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor internasional secara mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Makanya hal ini merupakan modifikasi HO, tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Asumsi spesialis suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi. Jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena hanya banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besarnya adalah dari impor tersebut. Dan terima kasih. Inilah hasil video penjelasan teori Heckers-Ohlin. Dan terima kasih.